Great, good morning. Tema pada hari ini adalah When the Truth Calls. Ya, teman-teman, sahabat kompak siang yang diberkati Tuhan. Ya, senang sekali saya bisa kembali menyapa Anda dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan kita bahas sesuatu yang sangat dalam, sesuatu yang sering terpendam di hati banyak orang, ya, terutama mereka yang masih mencari-cari kebenaran tapi gengsi untuk mengakuinya. Alright, hari ini biarlah melalui perbincangan ini, ya, kita semua akan belajar membuka hati bagi suara kebenaran ini, ya, yang terus-menerus memanggil setiap manusia, karena sesungguhnya kasih Tuhan tidak pernah lelah menunggu kita pulang. Wow. Alright, saya mau cerita, ya. Ada seorang pria dengan latar belakang yang sangat taat beragama. Ya, ia dikenal dengan orang-orang itu bahwa dia itu baik, tekun, dan banyak menolong orang lain. Tapi di hatinya sebetulnya orang itu punya pergumulan yang tidak pernah dia ungkapkan, ya. Ia sering bertanya di dalam hatinya, mengapa saya harus mendoakan nabi saya kalau dia sendiri butuh doa? Nah, ia tidak berani menyampaikan pertanyaan ini kepada siapapun, ya. Karena kenapa? Karena takut dianggap murtad, takut dijauhi keluarganya, takut dikucilkan oleh lingkungannya, ya, takut kehilangan harga diri. Tapi setiap kali ia membaca kisah Yesus tentang kasih, tentang pengampunan, tentang salib, hatinya bergetar, ya. Ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logikanya. Seolah-olah suara lembut itu berkata, aku yang kamu cari selama ini, ya. Ada kalimat bijak, ya, yang berkata, the truth doesn't shout it, it whisper to the humble heart, ya. Saya ulang lagi, ya. Ini menarik, ya, kata-kata bijak, ya. The truth doesn't shout, it whisper to the humble heart. Kebenaran itu tidak berteriak, ia berbisik kepada hati yang mau merendahkan, ya. Dan memang hanya hati yang rendah yang bisa mendengar suara Tuhan, ya. Karena manakala manusia menurunkan gengsi, barulah kasih karunia bisa masuk dan bekerja. Alright, firman Tuhan berkata dalam Yohanes 8 ayat 32, ya. Oke, yang pintar mencatat, ya. Yohanes 8 ayat 32. Kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Yesus tidak datang membawa agama baru, enggak. Yesus tidak datang untuk menyebarkan agama yang baru, tidak. Ia datang membawa hidup yang kekal. Ia tidak menunggu disembah karena aturan-aturan, ya, tapi ia mengundang setiap kita untuk mengenal kasih yang sejati. Banyak orang yang menolak bukan karena tidak tahu, bukan, ya, tapi karena tidak mau mengakui. Padahal justru di dalam Yesus kita menemukan jati diri yang sejati, anak-anak Allah yang dikasih, ya. Ya, kata-kata bijak yang lainnya berkata juga, you can ignore the truth, but you can never change it, ya. Anda bisa mengabaikan kebenaran, tapi Anda tidak bisa mengubahnya. Yesus adalah kebenaran itu. Ia tetap berdiri, tetap memanggil, tetap mengasihi, bahkan bagi mereka-mereka yang masih menolaknya, karena kasihnya yang lebih yang daripada gengsi, ya.
dan anugerahnya lebih besar daripada kebohongan yang dunia tawarkan. Ya, pesan moralnya apa? Jangan biarkan gengsi atau rasa takut yang membuat kita menolak kebenaran yang bisa menyelamatkan jiwa kita. Dunia bisa menawarkan banyak agama, banyak kepercayaan, banyak ajaran, tapi hanya, ya, saya ulang lagi ya, tapi hanya satu pribadi yang berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi bukalah hati Anda, biarkan kasih Kristus yang menembus tembok-tembok gengsi, karena hanya di dalam Dialah keselamatan yang sejati ditemukan. Teman-teman, jadi closing statementnya, jangan menunda untuk datang kepada Tuhan jika hati Anda hari ini merasa disentuh, hati Anda merasa tergetar. Itu bukan karena kebetulan, itu panggilan kasih Yesus Kristus, ya, tidak mencari orang yang sempurna. Dia mencari hati yang mau jujur dan rendah di hadapannya. Saat kita berkata, Tuhan, aku mau mengenalmu lebih dalam. Di saat itu juga surga bersukacita karena satu jiwa yang datang kepadanya lebih berharga dari seluruh dunia ini. Teman-teman, mari jawab jujur ya pertanyaan saya. Jawab jujur masing-masing pada diri Anda sendiri. Satu, apakah selama ini Anda sungguh-sungguh mencari kebenaran atau hanya membenarkan apa yang sudah Anda yakini? Dua, jika nabi atau pemimpin rohani Anda butuh doa, siapa yang sesungguhnya bisa menyelamatkan Anda? Tiga, apakah gengsi dan ketakutan Anda telah menutup hati untuk mengenal Yesus yang sejati? Terakhir, empat, jika hari ini Yesus mengetuk pintu hati Anda, apakah Anda akan membukanya atau membiarkan Dia berlalu? Amin. Tuhan Yesus yang penuh kasih, hari ini kami mau datang dengan hati yang rendah. Kami tidak mau lagi menolak suara-Mu, sebab Engkaulah kebenaran yang memberi hidup. Sentuh setiap hati yang masih ragu, setiap jiwa yang haus akan kepastian keselamatan. Bukalah mata mereka untuk melihat kasih-Mu yang nyata di kayu salib. Jadikan kami alat-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini dengan kasih-Mu, agar semakin banyak orang yang mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat sejati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Alright, amin. Tiada hari tanpa memenangkan jiwa, tiada hari tanpa memberitakan kebenaran. Save the lost at any cost. Selamatkan yang terhilang berapapun harganya. Keep on fire, keep on moving. Ayo mikir. Tuhan Yesus memberkati. Amin.